Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisiti Fatima Gani dengan nomor stambuk D1A121027 dari jurusan Agribisnis kelas A. Kali ini saya akan membawakan materi konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh karena aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara, maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konsep konstitusi dari segi istilah bahasanya atau asal katanya atau secara etimologis terdapat dalam sejumlah beberapa bahasa. Misalnya dalam bahasa Prancis dikenal dengan istilah constituer, dalam bahasa Latin atau Italia digunakan istilah constitutio, dalam bahasa Inggris digunakan istilah constitution, dalam bahasa Belanda digunakan istilah constitutie, dalam bahasa Jerman dikenal dengan istilah Verfassung, sedangkan dalam bahasa Arab digunakan istilah Masyuriyah. Constituer dalam bahasa Prancis berarti membentuk atau pembentukan. Yang dimaksud dengan membentuk di sini adalah membentuk suatu negara. Konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara, atau dengan kata lain bahwa konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai negara. Pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara, dan sebagai peraturan dasar mengenai pembentukan negara. Adapun beberapa pengertian konstitusi menurut para ahli. Yang pertama menurut Richard, konstitusi adalah implementasi dari aturan hukum dalam hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Konstitusionalisme menciptakan situasi yang dapat meningkatkan rasa aman karena pembatasan pada otoritas pemerintah yang sebelumnya didirikan. Kemudian menurut James, konstitusi adalah kerangka masyarakat politik atau negara yang diorganisir dengan dan melalui hukum. Dengan kata lain, hukum menetapkan adanya lembaga-lembaga permanen dengan fungsi yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir menurut Strong, Constitution is a collection of principles according to which the power of a government, the right of the government, and the relation between the two are adjusted. Untuk memahami urgensi konstitusi, maka kita harus mengetahui fungsi konstitusi itu. Fungsi konstitusi yang pertama, konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi dalam arti luas meliputi undang-undang dasar, undang-undang organik, peraturan perundang-undangan, dan konvensi. Sedangkan konstitusi dalam arti sempit berupa undang-undang dasar. Fungsi yang kedua yaitu untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. Gagasan ini dinamakan konstitusionalisme yang oleh Joachim dijelaskan sebagai gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi yang dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah. Dan yang fungsi yang ketiga yaitu yang pertama untuk membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Yang kedua, memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikutnya. Yang ketiga, dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya. Dan yang keempat, menjamin hak-hak asasi warga negara. Selain fungsi konstitusi yang telah saya sebutkan tadi, ada pendapat lain menurut Strong yang pada prinsipnya fungsi konstitusi itu adalah membatasi kewenangan tindakan pemerintah untuk menjamin hak-hak yang diperintah dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat.
Selain fungsi konstitusi yang telah saya sebutkan tadi, ada pula fungsi konstitusi secara umum. Fungsi konstitusi secara umum yang pertama, konstitusi berfungsi membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak terjadi kesewenang-wenangan yang dapat dilakukan oleh pemerintah sehingga hak-hak bagi warga negara dapat terlindungi dan tersalurkan. Yang kedua, konstitusi berfungsi sebagai piagam kelahiran suatu negara. Yang ketiga, konstitusi berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi. Yang keempat, konstitusi berfungsi sebagai alat membatasi kekuasaan. Konstitusi berfungsi sebagai identitas nasional dan lambang. Dan yang terakhir, konstitusi berfungsi sebagai pelindung hak asasi manusia dan kebebasan warga suatu negara. Itulah tadi penjelasan materi yang dapat saya berikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.